Imam Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad As-Sirazi Al-Ma'ruf bil Imam Al-Baydawi ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratu Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah. Tafsir Al-Baydawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Ada sebuah cerita bahwa Imam Baydawi ini kronologinya mengarang tafsir Al-Baydawi, konon beliau mati suri, mengalami mati suri, belum saatnya wafat, entah karena sebab apa. Orang-orang di dekat beliau menyangka beliau wafat, padahal belum wafat. Lalu kemudian beliau dikubur. Setelah masuk dalam kubur, beliau terbangun. Loh, saya kok ada di mana ini? Wong saya masih hidup. Kok sudah dikafani, dipendam? Mau teriak kemana wong dalam kubur? Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bernazar kalau saya keluar dari kubur ini, maka saya berazam mengarang tafsir Al-Quran untuk menjelaskan rahasia-rahasia isi kandungan Al-Quran. Tiba-tiba ada seorang An-Nabbas, pencuri kain kafan. Lalu kemudian digalilah kubur Imam Al-Baydawi ini. Tidak tahu kalau itu kuburnya Imam Baydawi. Setelah digali, lalu kemudian Imam Baydawi teriak-teriak, mas, tolong saya, lari. Oh, jangan lari, saya hidup. Sini tak ceritakan. Loh, gimana? Ceritanya nanti panjang. Yang penting saya ambilkan sarung dulu, kain kafannya tak kasihkan sampean. Akhirnya diambil, baru beliau cerita. Maka semenjak itulah beliau keluar dari dalam kubur, beliau berazam, azamnya dilaksanakan, nazarnya dilaksanakan, maka ditulislah kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil dan dikenal dengan tafsir Al-Baydawi. Suratu Alam Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Alam nashrah, tidakkah sudah melapangkan, membuat lapang siapa? Kami Allah. Jadi poin penting dari surah Alam Nashrah ini, bahwa dalam keadaan apapun kita itu harus lapang dada. Tak oleh andi atesla. Dalam keadaan apapun hati kita ini harus selalu lapang. Karena kunci kebahagiaan dalam hidup ketika hati seseorang lapang.
orang itu stres, orang itu putus asa. Kenapa? Hatinya tidak lapang. Maka dalam keadaan apapun, hati kita ini harus lapang. Tidak boleh berhati sempit. Tidak boleh berhati sempit. Maka Allah menyatakan, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami, kata Allah, sudah melapangkan laka bagimu wahai sang Nabi, sadraka, kepada dadamu. Jadi dalam surat ini Allah menyebut organ tubuh baginda Rasulullah. Allah menyebut organ tubuh baginda Nabi. Dada baginda Nabi itu disebut oleh Allah. Artinya apa? Dada Rasulullah bukan dada sembarang dada. Dada yang dalam Sahih Bukhari kemarin pernah dibedah, pernah dibelah. Untuk apa? Dipenuhi, diisi imanan wa hikmatan. Nah, ini dada itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Kata Imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti, pada tubuh baginda Nabi itu ada 12 tanda dari tanda-tanda kenabian. Ada 12. Yang pertama pada kepala beliau, fi ra'sihi asy-syarif, pada kepala beliau. Oleh karena itu, kemanapun baginda Nabi berjalan, beliau senantiasa dipayungi oleh mendung. Al-mudhallal bil ghamamah, al-musyaffa' fil qiyamah. Kenapa? Karena pada ra'sihi asy-syarif, pada kepala sang Nabi itu ada alamat min alamatin nubuwah. Itu yang pertama. Yang kedua, fi jabinihi, kening beliau, dari beliau itu ada cahaya. Tasbiquhu al-anwar. Yang ketiga, pada mata beliau, soca beliau. Maka Rasulullah kalau melihat ke depan, apa yang ada di belakang tampak. Ini yang dimaksud basyarun la kal basyar. Socaan bayi tak ada, seran tak ada. Yang keempat, fi amfihi, hidung beliau. Fakana yasummu ar-ra'iha at-tayyibah wa la yasummu ar-ra'iha al-karihah. Rasulullah hidungnya terjaga dari mencium bau-bau yang tidak sedap. Tetapi Gusti Kanjeng Nabi tidak pernah mencium bau-bau. Bau-bauan tak pernah. Karena hidungnya terjaga dari mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Beliau kalau ada bau-bau tidak enak, terjaga hidungnya. Tidak pernah mencium bau-bau tidak sedap. Yang kelima, udhunai, telinga beliau. Telinga baginda Nabi yasma'u sariral qalam fil lauhil mahfud, mendengar bunyi gerak get-get pena kolam yang ada di lauh mahfud yang diberi tugas menulis qadarnya manusia. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Qalam.
Nah itu Rasulullah mendengar bunyinya pena ketika menggerakkan diri atas perintah Allah menulis qadarnya kehidupan. Rasulullah mendengar. 6. Lisan baginda Nabi. La yaqulu illa haqqan. La yantiku illa sidqan. La yaqulu illa ma'rufan. Tujuh, fi riqihi, ludahnya Nabi. Fakana idza tafila fil ma'il milhi yasiru azban. Rasulullah itu kalau meludah ke air yang asin, dengan ludahnya Rasulullah air yang asin jadi tawar. Allah. 8. Telapak tangannya. Telapak tangannya baginda Nabi ketika memegang batu kerikil, maka batu kerikil itu bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu di luar itu. Muslimat bisa dibagikan ke kalau tidak bisa kembulin. 9. Baina katifaihi, di antara kedua bahunya Nabi itu ada stempel kenabian. Di stempel kenabian itu ada tulisan bercahaya. Ada tulisan bercahaya. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 11. Wa ammal alamatul lati fi tulihi fakana idza masya ma'at tawil. Pada postur tubuhnya baginda Rasulullah, beliau kalau berjalan dengan orang yang lebih tinggi postur tubuhnya, salib diungguli bareng Gusti Kanjeng Nabi. Ke-12, telapak kaki baginda Nabi idza masa 'ala romali lam yadhhar lahu atharun. Kalau berjalan di tanah itu tidak tampak telapak kakinya. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami sudah melapangkan laka untukmu wahai sang Nabi sadraka kepada dadamu. Jadi Rasulullah itu selalu lapang dada. Dalam keadaan apapun. Tidak pernah baginda Nabi itu stres, tidak pernah. Kenapa? Dadanya sudah dilapangkan oleh Allah. Dan ini kunci keberhasilan dakwah beliau. Beliau selalu lapang dada. Maka kita tidak boleh berdada sempit. Tak kenging. Dalam keadaan apapun, dada kita harus selalu lapang. Maka kalau ingin lapang dadanya, banyak-banyaklah membaca surah Al-Insyirah ini. Wa wada'na anka wizra. Wa wada'na anka wizra.
wa wada'na, dan telah mengurangi siapa kami Allah angka darimu wahai sang Nabi, wizraka, kepada beban hidupmu, bimakna al-ib'ah, beban hidup, bukan dosa. Allazi anqadha dhahrak, allazi yang anqadha dhahrak, telah memberatkan, allazi dhahraka, kepada punggungmu. Alam nashrah laka sadrak, ay alam nufassihu, ay alam nufassihu, tidakkah telah membuat lapang kami Allah hu kepada sadraka, hatta sehingga wasi'a, menjadi luas apa sadraka, munajatal haqqi, dengan bermunajat kepada Allah yang maha hak, wa da'watal khalqi, dan siap untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada kebenaran. Syarat orang berdakwah, hatinya harus lebar, lapang. Derma bisa berdakwah mensompak, derma bisa berdakwah menyampaikan pengajian yang mungkin maca kitab mensompak, ngagak mulangah iki kiri bareng binin, aduh tak kira konsentrasi, jamin to nyalaton. Mangkan mun mari atokar bareng rajin cek maca khutbah, mulai tak petalopot sani. Kenapa? Hati tidak lapang. Ini kan maca khutbah, sebelum maca khutbah atokar, ampun maca khutbah deki kaman gak diman deki ini kan, hatinya tidak lapang. Hati yang tidak lapang akan berpengaruh kepada pikiran, tidak akan bisa konsentrasi. Maka kunci dalam berdakwah harus berhati lapang. Fakana, maka ada siapa Allah yang hak, ghaiban, tidak tampak oleh mata, hadiran, tapi hadir dalam hati. Au alam nufassihu, atau tidakkah belum melapangkan kami Allah hu kepada sadraka, bima auda'na, bima dengan ma cahaya ilmu, auda'na yang telah meletakkan siapa kami Allah, fihi pada sadrak, minal hikami, dari ilmu-ilmu hikmah, wa azalna, dan menghilangkan siapa kami Allah, anhu, dari sadraka, daiqal jahli, kepada sempitnya kebodohan. Au bima yassarna laka, atau dengan ma perkara, yassarna yang telah memudahkan siapa kami Allah, laka untukmu sang Nabi, talakkil wahyi, kepada menerima wahyu. Allah ba'dama kana, setelahnya, karena ada yasukku, berat apa wahyu, alaika, atas dirimu. Diterangkan di Sahih Bukhari bagaimana beratnya Rasulullah ketika menerima wahyu. Ketika musim dingin, baginda Rasulullah itu keluar keringat. Coba, musim dingin kok bisa mengeluarkan keringat bercucuran? Kalau tidak saking karena beratnya wahyu yang
diterima oleh baginda Rasulullah. Maka dalam surat Muzammil disebutkan, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila, ucapan yang berbobot berat. Kadang-kadang wahyu itu sampai seperti bunyi gemerincingnya bel, lonceng yang memekakkan telinga. Kalau bukan Rasulullah tidak akan sanggup. Kenapa Rasulullah sanggup? Dilapangkan dadanya oleh Allah. Terlebih dahulu sudah diberi wadah isi yang kuat, ketika dibelah ditambahkan imanan wa hikmatan. Wakila innahu isyaratun ila ma ruya anna Jibril alaihi salatu wassalam, sesungguhnya malaikat Jibril telah mendatangi siapa malaikat Jibril, Rasulullah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sibahu, pada masa kecilnya sang Nabi, au yaumal mitsaq fastakhraja, maka berusaha mengeluarkan siapa Jibril qalbahu, kepada hatinya Nabi, faghassalahu, maka membasuh malaikat Jibril hu kepada qalbahu, thumma kemudian mala'ahu, memenuhi siapa malaikat Jibril hu kepada qalbahu, memenuhi imanan, cahaya keimanan, wa ilman, cahaya ilmu. Maka kalau kita ingat Nabi Yusuf itu identik dengan ketampanannya. Ma'rufun bijamali wajhih Sayyiduna Yusuf. Kalau disebut Nabi Musa, identik dengan kekuatan fisiknya. Nabi Musa itu masih bayi, digendong oleh Fir'aun. Pas Fir'aun ikening kacar, pas robu Fir'aun, tak kerja Fir'aun, makcik kuat anak-anak dia. Polari ya sema kekereng kok. Ngake patenah datang Siti Aisyah. Nikah. Akhirnya epos-apose pas buruk. Disitulah kekuatan wanita. Nabi Ibrahim identik dengan hilimnya, identik dengan kedermawanannya. Nabi Ayub identik dengan kesabarannya. Sayyiduna Balya Ibnu Mulkan Abul Abbas Khadir alaihissalam identik dengan kedalaman ilmunya. Tapi baginda Rasulullah di atasnya beliau faqon nabiyina fi khalqin, mengungguli. Jadi Nabi Yusuf separuhnya ketampanan Rasulullah, Nabi Ibrahim separuhnya kedermawanan baginda Nabi, Nabi Musa separuhnya kekuatan baginda Nabi, Nabi Khidir kealimannya separuhnya kealiman baginda Nabi, atau mungkin lebih. Wala'allahu isyaratun ila nahwi ma sabaqa wa ma'nal istifham ingkaru naf'il insyirah mubalaghatan fi itsbatihi. Jadi fungsinya alam nasrah, istifham, pertanyaan, tidakkah kami telah melapangkan kepadamu, kepada dadamu, itu artinya faidahnya mubalaghah, bentuk afulnya Allah menetapkan, Allah mengokohkan, Allah meneguhkan bahwa Allah benar-benar melapangkan dada baginda Rasulullah. Walidzalika utifa alaih
Wa wada'na anka wizrak. Wizraka ay ab'aka. Ab'aka. Harkatnya ini. Wa wada'na anka wizraka ay ab'aka ats-tsakila. Ab'aka ats-tsakila. Ab'aka beban, ats-tsakila yang berat. Mun benih Gusti Kanjeng Nabi tak kira kuat. Bayangkan beliau sendirian. Beliau berdakwah sendirian. Tidak di backup penguasa. Tidak di backup orang-orang nomor satu. Punten. Nih, kalau bukan baginda Nabi menghadapi kaum Quraisy yang memusuhi beliau, menghadapi orang-orang Yahudi yang mengepung beliau di perang Ahzab, mun bani Rasulullah tak kira kuat. Maka disinilah Allah memberikan janji, wa wada'na anka wizrak. Dalam kitab Zadul Ma'ad Muqaddimah diterangkan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai sang nabi, kata Allah, hasbuka, cukup Allah yang akan menjagamu, cukup Allah yang akan melindungimu. Wa manittaba'aka, dan orang ittaba'aka yang akan mengikutimu minal mu'minin. Jadi Gusti Kanjeng Nabi si ajaga Gusti Allah. Maka semenjak turunnya ayat itu, sahabat ben Gusti Kanjeng Nabi tak paring lagi ajaga Rasulullah. Karena yang melindungi, menjaga baginda Nabi langsung Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha dhahrak, alladzi yan hamalahu 'alan naqidi wa huwa sautur rahli indal intiqadi min thaqlil hamli. Kuda atau unta ketika membawa beban yang berat, ini kamu nih. Mungkin kalau di kita amunyi karyak menunjukkan bebannya itu terlalu berat. Wa huwa ma thaqula alaihi min furutatihi qabla al-bi'tsah. Beban hidupnya sang nabi sebelum diangkat menjadi nabi utusan. Au jahlihi bil hukmi wal ahkami, atau ketidaktahuan Nabi akan hukum-hukum syariat Allah sebelum Allah mengajarkan ilmu kepada beliau. Au hayratihi, atau bingungnya sang Nabi. Au talaqqil wahyi, au makana yara min dhalali qaumih minal ajzi an irsyadihim, atau keterbatasan Nabi ketika melihat sesatnya kaumnya Nabi, orang-orang jahiliyah. Au min israrihim wa ta'dzibihim fi idaihi, atau kuatnya orang-orang Quraisy menyakiti baginda Nabi. Hina da'ahum, pada saat mengajak siapa Nabi hum kepada mereka ilal iman, untuk beriman kepada Allah. Jadi baginda Rasulullah di backup penuh oleh Allah, ditopang penuh oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Al-Habibul A'zam, kekasih Allah teragung, diistimewakan, melebihi nabi-nabi yang lain. Sebagaimana guru kita Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hazani itu dianakmaskan oleh Rasulullah. Suatu ketika Abuya Al-Maliki itu ingin ke Madinah
bersama santrinya beliau. Cuma akan rentak. Cuma tidak bisa berangkat ke Madinah. Kenapa? Mobilnya tidak cukup. Cukup hanya Abuya saja dan keluarganya. Beliau ingin mengajak santrinya sekitar 50 orang. Langsung Sayyidul Wujud baginda Rasulullah datang ke salah seorang ba'dun minal aghniya di Jeddah lewat mimpi. Wahai haji yang tajir, itu loh cucu saya di Mekah, Muhammad bin Alawi Al-Maliki, butuh kendaraan tapi tidak cukup, santrinya 50, coba bantu kasih mobil. Langsung ditelepon Abuya, ditelepon, apa benar Abuya ingin ke Madinah, kendaraannya kurang? Loh kok tahu? Rasulullah yang memberitahu. Coba kalau bukan anak emas. Nah ini, jadi Abuya itu dimanjakan oleh Rasulullah. Baik Sayyid, kalau saya belikan ebes cukup. Oh cukup. Tapi di Mekah itu, di Saudi, kalau bukan PT, kalau bukan muassasa, tidak boleh punya bis. Akhirnya dibelikan bis mini 2, cukup berangkat coba. Jadi langsung Gusti Kanjeng Nabi. Allah. Nah ini cucu yang dianak emaskan. Rasulullah diistimewakan oleh Allah. Allah. Maka kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan sungguh telah mengangkat siapa kami Allah, laka untukmu wahai sang Nabi, dzikraka kepada namamu, bin nubuwah dengan mendapatkan pangkat kenabian, wa ghairiha dan selainnya pangkat nubuwah. Wa'ai artinya rufi'a mislu ankurina ismuhu bismi ta'ala. Yang dimaksud rafa'ah itu adalah digandengnya nama Allah digandeng dengan nama Muhammad Rasulullah. Ketika kita azan, tidak sah azannya kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah artinya wa rafa'na laka dzikrak. Jadi asyhadu an la ilaha illallah harus bergandeng dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu artinya wa rafa'na laka dzikrak. Allah bergandeng dengan Muhammad Rasulullah. Di mana? Fi kalimatay syahadah, pada 2 kalimat syahadat. Terus di dalam Al-Quran, wa ja'li ta'atihi ta'atahu wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa shalla alaihi fi malaikatihi wa shalla, dan membacakan solawat siapa Allah alaihi untuk baginda Nabi, fi malaikatihi pada kalangan malaikatnya Allah. Kapan itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. 3. 4. Wa amril mu'minina bis sholati alaihi, memerintahkannya Allah kepada kaum mukminin bis sholati, agar selalu bersolawat alaihi, atas baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka mari kita ulangi lagi solawat Al-Askandari. Jadi tadi di awal majelis ini ada seorang wali namanya Syekh Jamaluddin Ali Al-Askandari. Beliau itu di antara wadifahnya membaca Allah Allah paling sedikitnya 2.000 sampai 25.000 sehari semalam. Solawatnya 24.000. Beliau menangis, ya Allah,
zikir saya masih terlalu sedikit Allah. Pernah zikir Allah Allah sakami ibu, sholawat terbalik oleh ibu, ki nangis sakoni gelunya Allah baban berak 100 kenika tak benar ibu. Pernah apa ngerasa cik banyak. Akhirnya Jamaluddin Ali Al-Askandari dirawuhi baginda Rasulullah. Rasulullah mengajarkan sholawat yang bila mana dibaca itu pahalanya sama dengan zikir yang kamu baca 24.000 sholawat, 25.000 Allah Allah. Kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin as-sabiqi lil halqi nuruhu wa rahmatan lil alamina duhuruhu adada man madha min halqika wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man syaqiya salatan tastawriku al-adda wa tukhitu bil haddi salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la inqidha'a salatan daimatan bidawamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mithla dhalik. Lalu kemudian wa khatabahu bil alqab, Allah menghitopi baginda Nabi bil alqabi, dengan gelarnya Nabi. Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil ya Muhammad, tidak pernah. Baginda Nabi itu dihitopi oleh Allah dengan gelarnya. Kalau tidak ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wa inna ma zada dzalika liyakuna ibhaman qabla idahin fayufidu al-mubalaghah. Nah, terus ini yang penting ini. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya ialah bersama kesulitan. Olah tinggi. Ketika Allah menyebut kesulitan, itu disebut dengan ma'rifat, pakai al. Fa inna ma'al berarti usri dengan ma'rifat berarti satu, karena ma'rifat satu. Tapi ketika Allah menyebut yusron, itu nakiro, artinya nakiro itu tidak terbatas, banyak. Berarti kesulitan dalam hidup itu lebih sedikit. Kiabanyaan kacemberan yang Allah ciptakan. Coba pikirlah, abang ini mulai lahir sampai makin, alhamdulillah. Bitong coba. Kasosana ini kata banyak, kiabanyaan kacemberan. Cuma apa kadang seengak-engak perak kabran nama lolo. Nah, ini ingat. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya ialah beserta kesulitan. Apa yang dimaksud al-usri? Kadhaikis sodri, sempitnya hati. Beri ujian, ternyata beri kente saya lebih saya. Jadi labu kakasor. Nika fa inna ma'al usri yusron. Manggan ulang. Fa inna ma'al usri yusron. Wal wizri al-munkit lidh-dhahri wa dalalil qawmi wa idha'ihim, dan beban hidup serta sesatnya
kaum yang dihadapi oleh baginda Nabi, termasuk menyakitinya kaum Quraisy. Yusron, tapi oleh Allah dilipat gandakan. Yusron, kemudahan. Kasyarhi, seperti dilapakannya dadanya Nabi. Wal wad'i, dan dikurangi bebannya Nabi. Wat taufik, dan mendapatkan petunjuk. Lil iktida, untuk menyampaikan dakwah. Wat ta'ah, fala tay'as, maka jangan pernah putus asa. Mir rauhillah, dari rahmat Allah. Idza araka ma yaghummuka, ketika engkau diselimuti oleh kesusahan yang sedang menimpa dirimu. Wa tangkiruhu, adapun dinakirahkannya kalimat yusron, litta'dimi, ialah untuk memandang besar. Wal makna bima fi innama aminal musahaba al mubalagha fi muaqabatil yusri lil usri wa ittisalihi bihi ittisalul mutaqaribain. Innama al usri yusran, takrirun lit ta'kid aw istinafun, wa addahu bi annal usri matbu'un bi yusrin akhar. Setiap kesusahan itu pasti akan diikuti dengan kemudahan yang lain. Jadi mun abu andi kesusahan raja pasabar, insyaallah bakal datang kacemberan. Sebaliknya ibadah tobat di dalam kacemberan, jangan euforia. Jadi ibadah seneng, cek betal ibadah. Babanya syukur ke Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena orang ini kayak betul seneng banget. Takut mi datang ujian. Takut mi datang ujian saya berat. Saya kan. Nikah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Contoh banyak, di antaranya Qarun. Ben Gusti Allah iparingi kekayaan yang berlimpah, pada akhirnya cabut kekayaannya. Apa yang kita lihat beberapa hari yang lalu di TikTok, bagaimana kekayaannya si fulan hancur dalam sekejap. Mobil mewahnya, harta kekayaannya. Maka mau diberi kesenangan, jangan euforia, jangan bermewah-mewahan, jangan menampakkan kekayaan. Kasawabil akhirati kaqaulika innalis shaim farhatan. Innalis shaim farhatan, farhatani. Orang yang puasa beri dua kacemberan. Innalis shaim farhatan, ay farhatan indal iftar wa farhatan indal liqa'ir rabbi. Puasana setong cember dua kali. Cember bekto apukah, cember bekto apangki bareng Gusti Allah. Abang ngaji makin nikah masyarakat berat ngaji, tapi beda barokat. Barokah itunya ya akhirat kenjaran menunggu kita. Allahumma amin. Wa alaihi qauluhu alaihi salatu wassalam, di dalam hadis, nah nikah hadis nih, la yaghliba usrun yusraini. La yaghliba, tidak akan pernah bisa mengalahkan usrun, apa satu kesulitan, yusraini, kepada dua kemudahan. Jadi kasosana setong kabungan nadu kale, maka kasosaan memakai sirat ma'rifat, sementara kagembanganna kacemperanna ngakui nakira lebih banyak. Pas tak syukura ka Gusti Allah, pas tak banyak muji Gusti Allah, pas tak banyak sujud syukur kepada Allah, maka Allah memerintahkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits.
Fa innal usra mu'arrafun. Nah ini kan. Kalimat al-usr itu mu'arrafun, dimakrifatkan. Fala yata'addadu. Ma'rifat tidak bisa berbilangan. Setong. Sawa'un kana lil ahdi aw lil jinsi. Wal yusru, tapi kemudahan munakkarun. Beni mungkarun nih kan. Munakkarun. Deki baca mungkarun mas. Ya Allah, dus ini kan. Munakkarun, dinakirahkan. Fayuhtamalu ayyurada bithani farudda yuhayaru ma'urid bil awal. Ya maka mun ibri kasosaan abad ni kakutuan di arpat kasosaan nasetong kacemperan ada dua apun fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka berarti kita tidak boleh berhenti berdoa, harus selalu berdoa. Fa'idha faragta, maka bila mana selesai atau rampung siapa engkau Nabi Muhammad minat tablighi, dari menyampaikan dakwah tabligh, fansab, maka hendaklah melanjutkan tugas engkau sang Nabi. Ai fa'atib fil ibadah, hendaklah membuat letih, membuat payah engkau fil ibadati, dalam ibadah. Dengan apa? Dengan memperbanyak tahajud. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ini yang ditekankan oleh Abuya kita, guru kita Abuya Al-Maliki. Beliau sangat-sangat menengat, jangan meninggalkan sholat malam. Kiai pantangan tak tahajud. Tak beda kiai tak tahajud. Maka di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Bukhari, beda laporan ke Rasulullah, rajulun bata lailatan, ya Rasulullah, ada sahabat si fulan tidur semalam suntuk gak tahajud. Apa komentar Rasulullah? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunih. Orang yang gak tahajud itu, ingat, telinganya dikencingi setan. Jadi apa mun tak tahajud teguk kopeng, bencana apa bentar secara maknawi. Nah ini, jadi kata Allah, kamu kalau sudah selesai berdakwah, mulai dari pengajian datang kol 12 cek tetu malam jaga fa'atib fil ibadah syukron, syukuri, alhamdulillah ki pada orang separ caja kabe ki bisa menyampaikan dakwah, ya kan? Syukron, tambah ibn Gusti Allah. Mun pas tedung malekok. Nah, ini kan. Lima adatna alaika minan ni'amis salifati. Karena nikmat-nikmat yang sudah aku siapkan, aku berikan, aku hitung kepadamu dari nikmat-nikmat yang terdahulu. Wa wa'adnaka fin ni'amil atiyati, dan aku akan menjanjikan nikmat-nikmat yang akan datang. Wakila idza faragta minal ghazwi, kalau engkau selesai minal ghazwi, dari peperangan, fansab fil ibadah, teruskan ibadah. Au fa idza faragta, atau ini kalau yang paling penting nih, au fa idza faragta minas sholati, atau kamu kalau sudah selesai sholat beni langsung keluar, kecuali ada uzur ini, marina sholat fansab bidu'a, lanjutkan dengan berdoa. Kenapa? Karena berdoa setelah sholat itu bonusnya sholat. Tetimun abe tak tua marina pejeng berarti tidak mengambil bonus.
Bonusnya sholat, berdoa setelah sholat. Ini penting nih. Wa ila rabbika farghab bisu'al. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu, farghab, hendaklah berharap-harap engkau, bisu'ali, dengan berdoa. Bisu'al ay biddu'a. Wa la tas'al ghairahu, jangan meminta kepada selainnya Allah. Kenapa? Fa innahu, karena dia Allah Al-Qadir, yang maha mampu berbuat wahdahu, sendirinya, tidak ada selain Allah. Ala is'afika, untuk menolong engkau. Is'af nikah, menolong. Maka bahasa Arabnya ambulan, al-is'af. Maka menjenengan mendengi Mekah bodo al-is'af, ambulan. Nikah pemberian pertolongan. Nah, nikah yang menarik. Cuma tenggulan warajunan tak pernah bacakan itu. Mungkin ini coba. Wa quri'a, ada sebagian yang membaca bukan farghab tapi farghib. Wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghib ay farghibin nas ila talabi thawabihi. Doronglah manusia untuk mencari pahalanya. Nikah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah, man, barang siapa man orang Qur'an, membaca man surat Alam Nasrah, barang siapa membaca surat Alam Nasrah, faka'annama, maka seakan-akan jaa datang man di kepadaku Nabi, wa ana hali aku Nabi, mu'tamun, orang yang susah, fafarraja anni, lalu dia datang membuat bahagia aku. Jadi orang membaca Alam Nasrah mah seneng Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah. Faidatun ay hadhihi faidatun, warada, diterangkan, datang dalam satu riwayat anil Imam Syafi'i radhiyallahu an, man, barang siapa man orang arada, yang menghendaki siapa man, ayyut fi'a, kepada yento, ingin memadamkan, asal makna memadamkan, yakni membuat reda, ghadabahu, kepada amarahnya. Beda orang pekelan lagi, pekelan laku saya kira nikah dek remajaran supaya tak pekelan. Wa yakuna, dan agar supaya ada siapa man haliman, ialah orang yang tidak mudah marah, maka nikah amalanna fal yaqra, hendaklah membaca siapa man kulla yaumin, setiap hari, Alam Nasrah laka sadrak, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar 3 kali. Jadi pada orang musuhan mari sholat asar suruh maca Alam Nasrah 3 kali, au sab'an, atau 7 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza arada, bila mana menghendaki siapa man, ayyashba'ah, kepada ingin cepat kenyang, bil yasiri, dengan makanan yang sedikit, minat ta'ami, dari makanan, terus ngirit tai nika berasa koni terus cepat kenyang, au yakuna sabiran alal ju', otaba kuat lapar, qara'aha inda akli ta'am, bacalah Alam Nasrah ketika mau makan. Jadi waktu ada orang baca Alam Nasrah, tak banyak abid gak nasi. Allah, Masya Allah. Ajastukum, jawab qabil. Ini yang terakhir nih. Faman, barang siapa man orang qara'a, yang membaca siapa man fi raq'atayil fajri, pada 2 rakaat salat fajar lagi sebelum subuh. Apa bedanya rakaatayil fajri dengan qobliyatus subhi? Sama. Alam Nasrah laka sadrak, rakaat pertama Alam Nasrah.
Wa alam taro rakaat kedua, maka qasurat anhu yadu kullu adu, qasurat anhu yadu kulli aduin, qasurat menjadi lemah, anhu dari melawan orang yang sholat rakaatail fajri, rakaat pertama alam nasrah, kedua alam taro, yadu kulli aduin, apa tangannya musuh yang punya niat jelek. Jadi mun andi niat coba abali kabeh tibi. Mangan jamu seorang saya istiqomah salat rakaatail fajri dengan membaca alam nasr dan alam taro. Walam yaj'al lahu alaihi sabilun, tak kira nemu jalan. Wa hadza sahihun, terbukti, mujarrabun, terbukti, bila syak, tanpa ada keraguan. Hakadha, seperti inilah, naqalahu, menukil kepada amalan di atas, Al-Bujairami, Imam Bujairami, Anil Ghazali, dari Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kak Dinto manfaatnya alam nasroh. Maka Abu Yal Maliki menganjurkan supaya kita banyak membaca alam nasroh. Dan ijazah dari Abu Yal Maliki ketika membaca alam nasroh, tekuk dadan arang-sarang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Fa idza faraghta fansab. Al-Fatihah. Azan.